kalian dalam keadaan masih sehat, semangat, dan penuh sukacita ya. Pagi hari ini kita ibadahnya belum bisa bersama-sama. Kita masih di rumah masing-masing ya. Tapi kita percaya Tuhan hadir di rumah kalian semua. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Pagi ini ibadahnya ada sesuatu yang berbeda, penuh semangat. Berbeda dengan sesuatu yang penuh sukacita. Yuk kita akan mulai pagi hari ini dengan sesuatu yang sangat istimewa. Tante tidak sendiri, tapi ditemani oleh siapa ya? Spiderman? Batman? Siapa ya kira-kira? Wah, ternyata pagi ini Tante ditemani oleh dua jagoan Kristus. Hai Koko Anton, sapa adik-adiknya. Hai Koko Abed. Wah, anak-anak pun di rumah kalian jagoan Kristus juga. Pagi ini kita akan berbeda ya. Kita memuji nama Tuhannya, kita sambil jalan-jalan ya. Kita akan lihat binatang-binatang yang diciptakan Tuhan. Siapa yang bisa nebak nih? Ada binatang yang besar, kakinya tapi pendek. Ya apa Lala? Ya King Kong, betul. Terus ada juga binatang yang lehernya panjang tapi kakinya pendek. Apa Chelsea? Ya bebek, betul. Chelsea pintar. Yuk kita akan nyanyi King Kong badannya besar. Ayo Papa Anton. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Sekali lagi ya, King Kong badannya besar. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Yuk kita akan berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi yang hari indah-indah Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah, walaupun kami ibadahnya online. Biarlah Tuhan pimpin kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami. Tuhan yang pimpin dari awal hingga akhirnya, berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Wah, kita akan jalan-jalan lagi, kemana ya? Wah, binatangnya ini ada di dalam air, besar. Ada yang tahu nggak? Ya Jesslyn? Ya, ikan. Kita akan nyanyi Yunus di perut ikan. Ayo Koko Anton. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Karena dia mengasihi Tuhan, maka dibebaskan. Pam pam pam, cuam cuam, pam pam pam, cuam cuam, cuam cuam, pam pam pam, cuam cuam. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Karena dia mengasihi Tuhan, maka dibebaskan. Pam pam pam, cuam cuam, pam pam pam, cuam cuam, cuam cuam, pam pam pam, cuam cuam. Tuhan ya, Tuhan banyak sekali menciptakannya binatang-binatang, termasuk kita ciptaan yang sangat istimewa ya. Yuk kita akan berjalan-jalan ke tepi sungai. Kita akan memuji Tuhan juga. Kita akan ingat kasih Tuhan begitu besar. Kasih Tuhan seperti sungai yang mengalir ya. Yuk kita akan nyanyi bersama. Ayo Koko Anton, kita nyanyi kasihnya seperti sungai kok. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, Tante ajarkan tepuk tangan sayang-sayang ya. Perhatikan ya. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Toet-toet, kedip-kedip. Katakan sayang, sayang, sayang. Ya. Yuk, kita akan mulai ya. Koko Lepet ikutin ya. Tepuk tangan sayang. Toet-toet, kedip-kedip. Katakan sayang, sayang. Yuk kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Koko Vicky. Kita akan berdoa dulu terlebih dahulu yuk. Ayo tutup matanya, lipat tangannya anak-anakku yuk. Yuk kita berdoa, nanti Koko Albert yang berdoa ya. Tuhan, sebentar ini kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Tuhan berkati dan urapi Koko Vicky akan membawakan firman Tuhan. Tuhan berkati juga kami semua. Terima kasih Tuhan, oleh amin. Yuk silakan Koko Vicky. Halo adik-adik, apa kabarnya? Semoga adik-adik di rumah selalu sehat dan tentunya bisa menjalani hari-hari dengan penuh semangat. Terima kasih buat Tante Helen yang sudah memimpin pujian di Sunday School hari ini. Nah adik-adik, sebelum Koko mulai cerita, Koko mau tanya dulu nih. Siapa di antara adik-adik di rumah yang pernah marah-marah? Atau pernah kesel sama temen, sama mama papa, atau sama adik dan kakaknya? Ayo siapa? Nah, hari ini Koko akan bercerita tentang salah satu kisah, yaitu tentang Caleb dan juga Sofia, yang mana mereka ini adalah adik dan kakak ya. Dan adik-adik bisa simak dulu ceritanya yang satu ini. Ayo Caleb. Aduh. Caleb, jadi rusak tuh. Nggak sengaja, maaf. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak? Dia rusak mainanku. Udah ku bilang jangan pegang. Aku udah bilang maaf. Selalu bilang maaf. Sudahlah nak. Caleb rusak mainanmu ya? Bukan itu aja. Dia makan es krimku, diam-diam masuk kamarku, dan coret-coret buku nyanyianku. Aku kan udah bilang maaf. Sofia, kamu ingat nggak apa saja kesalahanmu? Aku lupa beresin kamar, nggak buat PR, dan aku nggak cuci piring. Ya, susah kan ingat kesalahan sendiri? Tapi, kamu menyesal nggak? Kamu tahu apa yang Yehua lakukan kalau kita minta maaf? Efesus 4 ayat 32 bilang, katanya, Allah mengampuni dengan lapang hati. Sofia, apa artinya mengampuni dengan lapang hati? Maaf ya Sofia. Ya Caleb, aku maafkan. Bagus anak-anak. Yehua pasti senang sekali. Siapa ya yang bikin berantakan di sini? Aduh. Nah adik-adik, gimana ceritanya tentang Caleb dan juga Sofia? Seru bukan? Nah, kalau adik-adik adalah Sofia di cerita itu, tentunya adik-adik juga sebel kan ketika mainan kesayangan kita dirusak oleh orang lain atau dirusak oleh adik kita. Nah, tapi ternyata Tuhan sudah mengajarkan kita untuk senantiasa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Seperti tadi pada akhirnya Sofia mengampuni kesalahan yang telah dilakukan oleh adiknya, yaitu Caleb. Mengapa Sofia mengampuni? Karena tentunya ayahnya juga mengampuni Sofia yang sudah memiliki banyak sekali kesalahan atau hal-hal yang kurang disukai oleh ayahnya. Nah, adik-adik,
Tuhan Yesus juga mengajarkan kita untuk senantiasa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, pertanyaannya, kenapa sih kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Ada yang tahu? Betul sekali. Ada 3 alasan mengapa kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Yang pertama adalah karena Tuhan Yesus telah memberikan contoh bagaimana Tuhan pun mengampuni orang yang bersalah kepada Tuhan. Seperti yang ada di dalam Efesus yang keempat, ayat ke-32. Ya, sekali lagi, Efesus 4, ayat yang ke-32. Ya, Koko bacakan untuk adik-adik. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi, Tuhan Yesus juga sudah mengampuni semua kesalahan yang adik-adik sudah pernah lakukan. Untuk itu, kita nggak boleh tidak mengampuni orang yang bersalah juga kepada kita. Karena Tuhan pun sudah mengampuni kesalahan kita, maka kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Yang kedua adalah, kalau misalnya kau bertanya, kira-kira nih, kalau misalnya ada orang yang bersalah sama kita, berapa kali kita harus memaafkan? Apakah 1 kali, 2 kali, 5 kali, atau 10 kali? Jawabannya adalah 70 kali 7. Artinya berapa kali ya? 490. Wah, banyak banget adik-adik. Kita harus memaafkan orang yang bersalah kepada kita sebanyak 490 kali. Nah, itu artinya kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita dan kita harus melupakannya. Kita tidak boleh mengingat-ingat apalagi mengungkit. Ya, jadi kalau misalnya hari ini adik-adik masih punya ganjelan atau hambatan atau misalnya rasa marah sama teman-teman kita yang mungkin pernah salah sama kita, yuk kita mulai ampuni mulai hari ini juga. Nah, dan yang ketiga, mengapa kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Karena tentunya ketika kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka kita akan mulai mengasihi, kita akan mulai sayang, ya, kita akan mulai cinta dengan orang-orang di sekeliling kita. Kebayangkan kalau misalnya adik-adik masih punya musuh atau masih punya orang yang belum adik-adik ampuni. Bagaimana kita bisa mengasihi mereka? Ya, jadi mengasihi adalah cara pertama untuk kita bisa mengasihi orang lain. Jadi mengampuni dulu baru mengasihi, begitu adik-adik. Nah, jangan lupa karena di dalam Matius, ya, adik-adik boleh buka lagi Alkitabnya. Di dalam Matius 6 ayat yang ke-14 sampai ke-15, biar aku bacakan khususnya di ayat yang ke-14 ya. Matius 6 ayat ke-14 berbunyi, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapamu yang ada di sorga juga mengampuni kamu juga." Ya, jadi sekali lagi, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu yang ada di sorga akan mengampuni kamu juga. Jadi seperti tadi, ketika Sofia mengampuni Kaleb, ya, maka Sofia pun diampuni oleh ayahnya. Begitu pula dengan kita di dalam kehidupan kita, kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita, supaya kesalahan kita pun diampuni oleh Tuhan Yesus. Bagaimana adik-adik? Siapkah adik-adik untuk bisa mengampuni orang-orang yang bersalah sama kita, atau mereka yang pernah membuat kita marah? Yuk kita mulai untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, supaya kita bisa mengasihi mereka semua. Jangan lupa, pasti akan ada ayat mas atau ayat hafalan yang harus adik-adik hafalkan, dan kemudian adik-adik boleh kirim ya lewat handphone mamah atau papahnya. Dan ayat hafalan untuk minggu ini adalah Matius 6 ayat 14. Sekali lagi, Matius 6 ayat 14 yang berbunyi, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, ya, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga." Sekali lagi, Matius 6 ayat 14. "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang,
Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Oke? Jadi jangan lupa ya hafalannya adik-adik boleh kirimkan ke WhatsApp ya, WhatsApp grup lewat handphone mama atau papahnya. Oh ya, Koko juga mau ngumumin nih. Waktu 2 minggu lalu Koko pernah kasih challenge ya untuk adik-adik untuk menyanyikan lagu Biji-Biji. Nah, dan ternyata Koko sudah dapat pemenangnya, dan pemenangnya adalah Apakah yang terjadi dengan biji? Dia bertumbuh, dia bertumbuh, dia bertumbuh, dia bertumbuh dengan subur. ternyata nggak cuma satu adik-adik, ada 2 ya. Yang menang juga adalah Tara. Selamat untuk para pemenang, nanti Koko akan hubungin pemenangnya dan Koko akan kirim hadiahnya, jadi tunggu ya. Nah adik-adik, untuk menutup sekolah minggu hari ini, kita akan sama-sama berdoa ya. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita mau berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami boleh Tuhan mengikuti sekolah minggu. Kiranya Engkau yang memberkati kami Bapa, Kau yang memberkati hati kami, supaya kami juga bisa belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami, sehingga Tuhan, Engkau pun akan mengampuni kesalahan kami juga. Kami mau Tuhan belajar untuk mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami Tuhan, baik itu orang tua kami, baik itu teman-teman kami, baik itu sahabat-sahabat kami, atau siapapun Tuhan orang yang bersalah kepada kami, karena kami mau Tuhan mulai belajar untuk mengasihi mereka. Kau yang berkati kami Tuhan, hari-hari ini Tuhan, dimanapun kami berada, kiranya Engkau yang akan campur tangan dalam setiap rencana kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa kirim ke WhatsApp ya, ayat hafalannya. Dadah!